Halo semuanya, balik lagi sama gue Gibson dari Trading Academy ID. Di episode Technical Friday kali ini, gue bakal ngebahas seperti bisa gold. Dan di bulan Desember nanti ya, kita sudah mulai di penghujung tahun kan. Ini udah mulai akhir November nih, tanggal 27 November. Dan kita akan mulai memasuki bulan Desember, di mana is a very very big opportunity untuk kita trading di gold. Karena, as statistically speaking, gold ini di bulan Desember, most of the time, 80% ke atas itu dia going bullish gitu ya. Nah, jadi kalau dia going bullish, kita bakal punya banyak opportunity untuk melakukan buy and buy and buy and buy di bulan Desember. Dan kita biasanya juga gue di bulan Desember ini bisa meraup profit itu yang paling banyak di bulan-bulan lainnya di tahun itu ya, di setiap tahun itu. Jadi memang this is my favorite month. Kita juga Christmas vibe dan segala macam, so it's very fun. Dan goalnya juga bullish gitu ya. Mungkin memang vibe-nya tuh orang happy gitu ya di bulan Desember. Jadi orang tuh pengennya beli emas gitu. Jadi goalnya itu most of the time tuh dia bullish gitu. Nah, dan di episode kali ini ya, dan mungkin untuk ke depan-depannya gue juga bakalan banyak ngebahas tentang gold, kenapa dia bisa bullishnya dan segala macam. Dan memang di bulan Desember tuh kebanyakan trading gue yang gue ambil itu di posisi beli memang gitu ya. So I want to share this untuk teman-teman semua yang ikutin channel ini ya. I hope you guys can also get to grab the chance-nya untuk mengambil kesempatannya, opportunity-nya untuk bisa buy and make a lot of money from gold market. Oke, nah jadi without further ado kita langsung lihat saja ke dalam chartnya. Di sini gue udah kasih lihat dulu. Pertama-tama gue mau lihat dari weekly time frame-nya dulu gitu ya. Karena memang ini adalah hari Jumat dan gue pengen kasih tunjuk juga nanti secara statistically ya. Jadi gue nggak cuma ngomong kosong, ya gue tunjukkan dari chartnya gitu. Dari tahun ke tahun di bulan Desember most of the time gold itu dia going to be bullish. Nah, di time frame weekly kita lihat sekarang harga gold itu sedang on 18.10 gitu ya. Di harga 18.10 dan sebenarnya this udah cukup bagus gitu ya. Goldnya itu cukup bagus dari bulan di tahun ini, dari bulan Agustus dia sampai peak di all time high-nya itu di 2000-an, itu di bulan Agustus, sampai sekarang dia turun dulu ya. Tapi penurunnya gold ini memang hanyalah koreksi, oke. Penurunnya hanyalah koreksi karena kita tahu telah dari sininya dia sudah lagi bullish banget. Itu kan dari dia sudah bikin significant higher height, significant higher low, dia sudah make significant higher low, udah very nice bullish trend, dan sekarang dia sedang koreksi saja. Oke. Nah, cuma memang ketika kita sedang trading di gold, koreksinya gold itu pun ya kita nggak bisa bilang kita bakal buy ketika koreksi gitu ya, karena bisa mati juga gitu. Oke. Karena gold ini punya volatility yang sangat tinggi, which dimana kalau kita sudah tahu bahwa ketika kita trade dalam forex market di gold juga, standar satu lot itu per pip gerakannya adalah $10 gitu ya. Jadi untuk cara kita menghitung profit atau lossnya bagi teman-teman mungkin yang belum tahu, di forex market pergerakan per pips itu dengan menggunakan satu standar lot itu sama dengan $10 ya. Jadi berlaku kelipatan. Kalau kita cuma main 0,1 ya dia cuma $1. Kalau kita main 10 lot dia $100 per pip. Nah, untuk gold ini dia bisa saja gerak dalam satu hari itu sampai 300 pips gitu ya, 500 pips, bahkan pernah dia satu hari itu 1000 pips gitu ya, yang belum lama ini terjadi di sekitaran sini ya. Gold itu dia pernah dari satu hari dia turun 1000 pips tuh ya. Di sininya ini kurang lebih 1000, tuh tulisannya 10.768 ya, berarti tapi di angka desimal di belakang itu tidak dihitung, itu dianggap koma ya atau desimal, jadi dia cuma dihitung angka terakhir itu dihilangkan. Jadi ini sebenarnya 1076,8 pips, bukan 10.000 pips gitu ya. Nah, jadi dia dalam satu hari doang nih pergerakannya, satu candle merah ini dia bergerak 1000 pips. Bayangin kalau kita masuk sell di puncak satu lot 1000 pips, itu kita bisa profit tuh up to 10.000 USD dalam satu hari doang. Tapi kalau kita buy ruginya pun 10.000 gitu ya, bisa habis langsung margin call dalam satu malam tuh bisa terjadi. Jadi memang this is a very high risk market tapi high reward market tuh ya. Nah, oleh sebab itu ketika dia sedang koreksi pun terkhususkan di gold gitu ya, itu kita jangan semerta-merta langsung buy aja. Beda dengan mungkin kita main di saham gitu ya, kalau dia lagi koreksi ya kita mau sorok bawah. Di gold kita sorok bawah, kesorok nyawa kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngelawan momentum. Kalau gue biasanya bilang we cannot fight the momentum here, but trend we still can fight it ya. Kita bisa counter trend, tapi kalau counter momentum we cannot do it. Jangan sekali melakukan counter momentum.
Nah, jadi untuk sekarang kita balik ke weekly, goalnya ini jelas-jelas sekali momentumnya itu sedang bearish gitu ya. Jadi kita belum ada melihat ngeremnya sama sekali, ini belum ada gitu ya. Jadi koreksinya masih terus berlanjut, dan gua ekspektasikan dia ini sebenarnya masih bisa melakukan koreksinya jika harga dari time frame weekly-nya tetap membentuk candle seperti yang sekarang ya, yang sedang floating ini. Oke, dia masih membentuk Marubozu bearish. Nah, untuk simpelnya gua biasanya bakal ambil Fibonacci itu ya, sampai kemana kurang lebih dia bisa koreksi dari bottom yang satu ini, dari time frame weekly ke high yang dia membentuk all time high di sini. Gua untuk ambil dari titik A ke B-nya untuk ambil Fibonacci-nya, dan di sini karena dia sudah strong uptrend, most of the time juga 61,8 Fibonacci level atau golden ratio kita tuh seringnya tidak tersentuh sebetulnya. Jadi dia tuh lebih sering itu bermain di level tengah-tengah 38,2% atau 50%. Bisa juga dia menyentuh ke sampai 50%. Jadi mentok-mentok koreksi dari gold ya, seharusnya tuh kurang lebih cuma sampai level di 50% Fibonacci-nya. Berarti di harga 1760-an ya. Wow, masih banyak ya, turunnya tuh masih bisa berpotensi sekitaran up to ya hampir 500 pips, masih bisa ada peluangnya dia turun. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa masih ada kemungkinan koreksinya itu sampai 500 pips, kita jangan beli dulu gitu ya. Karena kalau kita beli dulu, floating loss kita 500 pips, kita masuk 0,1 lot aja itu udah ruginya $500, lu bisa 5 jutaan ke atas gitu kan. Kalau kita masuk satu lot, $5.000 gitu ya ruginya. Jadi berhati-hati lah, jadi jangan melawan momentumnya. Nah, dengan sekarang kita dari weekly time frame momentumnya masih bearish, gue belum merekomendasikan untuk melakukan pembelian. Biarpun gue tahu nanti di bulan Desember gue bakalan nyari fokusnya nyari posisi buy, gitu ya. Nah, dan tapi memang di sini juga sekalian karena dia punya resisten dulunya ya. Ini jadi bagus juga daerahnya karena dulu dia ada resisten di sini ya. Di sini dari sini kita ambil resistannya, tarik garis, gue tarik kotak di sini, and ya kurang lebih memang kemungkinan besarnya bisa turun sampai sana. Nah, cuman kadang-kadang seringnya juga harganya itu berhenti di level tengah-tengah gitu ya. Jadi gue biasanya suka ngambil tengah-tengah juga kayak di sini, antara 38,2 dan 50% Fibo. Nah, itu juga bertepatan dengan level EMA 34 ya, dimana jika ya penentuannya adalah di hari ini ya. Kalau gue melihat goalnya ini di minggu ini kan weekly time frame 1 minggu sekali candlesticknya ya. Jadi untuk minggu depan dia baru ganti candle baru. Nah, penutupan hari Jumat itu akan menentukan si candlestick ini membentuk apa. Nah, kalau dia bikinnya bearish Marubozu seperti ini, ya jelas gue masih bakalan expect untuk minggu depan goal itu masih bisa bearish, masih bisa melakukan turunan. Jadi gue bahkan belum beli dulu. Nah, cuman kalau dia sudah mulai tiba-tiba ngekor nih ya, jadi malam hari ini goalnya tiba-tiba ngekor, dan dari time frame weekly ya, berarti di time frame daily-nya nanti dia bakal bikin swing low seharusnya. Nanti kita coba cek ke time frame daily-nya. Cuman kalau dia bikin ekor di sini melebihi 50% dari body candle-nya sekarang, berarti ekornya lebih besar daripada body candle-nya. Nah, itu ada kemungkinan bahwa memang goal-nya sudah menyentuh level bottom-nya dan dia sudah siap-siap bikin melakukan continuation ABCD dari sini ke sini. ABCD bullish-nya. Oke. ABCD bullish-nya. Nah, kalau memang dia bergerak sesuai dengan yang seharusnya dan biasanya terjadi ya, di bulan Desember dia tuh bakalan bullish tuh kurang lebih sampai biasanya dekat-dekat Imlek ya. Jadi kitaran akhir Januari atau awal Februari. Nah, itu biasanya dia bakalan membentuk yang namanya new higher high ya. Berarti tidak harus all time high, cuman kalau dilihat dari sekarang dia bisa saja membentuk all time high yang baru ya, karena dia harusnya membentuk new higher high gitu ya. Jadi gue expect-nya dia masih bisa break dari 2000-an ya, dia bisa balik ke region 2000, bahkan tembus ke 2100, sampai kalau kita lihat dari Fibo-nya lagi, kita ekspektasikan ini udah jadi swing low-nya, dia bisa sampai 2236 di atas ini ya, bahkan atau 2143 ya dari level Fibonacci-nya. Oke, jadi itu target areanya, cuman itu terlalu jauh. Jadi again as a trader gue selalu lebih memperhatikan swing ke swing, daily to daily-nya. Jadi target ini memang target optimisnya yang mungkin tercapai tahun depan nantinya ya, atau memang belum tentu tercapai juga. But no matter that ya, tidak terlalu pentingin itunya. Kita akan fokus untuk cari kapan kita bisa entry-nya, dan kita bisa, yang penting kita udah tahu arahnya dulu, dia bisa berpotensi bullish, and then kita bisa ngambil sesuai dengan potensi yang bisa terjadi gitu ya. Nah, so tadi gue bilang
Desember goldnya bisa bullish nih, benar atau enggak sih? Nah, jadi kita langsung ngomong aja ke data yang terjadi dari chartnya gitu ya. Gue selalu kalau ngomong di depan ini untuk informasi ke teman-teman, I will not cuman ngada-ngada doang gitu ya. Gue pasti akan ada datanya, ada buktinya, and buktinya juga akan gue tunjukin kalau di bulan Desember itu most of the time ya goldnya itu lebih ke bullish gitu ya. Nah, kita sekarang langsung lihat aja, ambil dari time frame weekly biar agak gampang ya. Jadi kalau H4 kan kejauhan tuh mau ke 2019. Nah, jadi kita lihat dari weekly-nya untuk dia, kita lihat Desember dari tahun lalu gitu ya. Nah, pertama-tama kita berhenti dulu di Desember 2019. Nah, Desember 2019 ini cukup unik dan gua rasa marketnya mirip dengan yang di tahun sekarang. Kenapa? Karena dia sedang bullish di awalnya, primary reaction-nya sama dengan sekarang, dia sedang primary reaction bullish, dan di satu titik harga pasti tidak akan selalu naik terus, dia pasti akan ada koreksinya, yang pasti ada turunnya. Nah, di sini dia sedang melakukan correction dari sejak mulai bulan Agustus. Kita koreksinya terjadi sejak mulai bulan Agustus di tahun ini. 2019 juga dia koreksi mulai tahun bulan Agustus. Sampai dia koreksi di sini, bottoming-nya terjadi di akhir bulan November, dia sudah mulai sideways, dan di bulan mulai masuk ke Desember dia itu sudah bullish. Dari sini ya, Desember di sini sampai, nah ini dia sampai bullishnya sih lanjut terus gitu ya. Cuman seringnya tuh kalau kita ngambilin jarak ininya tuh sampai Imlek, memang sampai Februari. Gue biasanya cuman mulai sampai Februari, Maret itu tuh biasanya ada suatu turning point again. Gitu ya. Jadi ada suatu market bearish again dari Maretnya gitu ya. Nah, cuman ini yang kita fokusnya adalah kita ngomongin di bulan Desembernya sampai ke akhir Januari. Ini dia bullish nih. Tuh kan di bawah 02 Desember 19 tanggalnya gitu ya. Di minggu depan masih bullish terus sampai Januari, and Februari, Maret mulai turning point. Alright, nah, dan ini mirip banget kan di yang terjadi di tahun 2020 ya. Di sini dia koreksi primary action, kita juga sedang correction, cuman bedanya di kita sudah mulai di penghujung November, dia belum ngerem juga nih. Jadi masih ada kemungkinan dia masih bisa lanjut turun. Nah, tapi kalau dia sudah mulai ngerem, apalagi mulai ada candlestick pembalikan arah di time frame weekly-nya seperti pin bar bullish atau doji, itu saatnya gue bisa bilang itu bakal jadi bottom untuk gold dan dia mulai bakalan bullish jauh sekali. Nah, nah kita coba lihat lagi di tahun 2018 ya. Jadi kata orang itu kalau cuma sekali itu hoki. Nah, kita coba yang kedua kali ya di tahun 2018. Alright, 2018, this is Desembernya ya. Tuh di angkanya di bawah sana ada 03 DEC ya, Desember 2018 gitu ya. Nah, jadi dia juga kurang lebih awalnya tuh lagi sepanjang dari mulai April kalau 2018 dia sudah mulai bearish gitu ya. Terus dia mulai di sini ada higher low. Nah, ini udah mulai bagus higher low, udah mulai ada penunjukan unjuk gigi untuk bullishnya. Di bulan November ya dia mulai membentuk bottoming, and masuk ke Desember dia bullish terus nih. Sampai Februari. Nah, Februari akhir ya, awal Maret dia turning point. Sini. Nah, bullish kan? Nah, 2 kali mungkin kata orang masih hoki, 3 kali harusnya sudah mulai tidak hoki lagi gitu kan, masa terulang 3 kali terus, itu udah bukan hoki lagi namanya. Kita coba lihat lagi ke 2017. Nah 2017 dari Agustus ya, dari mulai Agustus dia peak di sini dan dia mulai bearish. Bearish terus kurang lebih sampai sideways di sini kecil sampai ke Desember. Minggu pertama Desember dia masih bearish di sini. Dia masih candle merah. Minggu keduanya di 11 Desember dia mulai doji. Dan dia bullish sampai Februari. Ya, Februari dia mulai sideways, tapi memang gua biasa cuma ngambil tuh sampai Januari akhir doang. Nah, ini udah ketiga kali, harusnya sudah bukan hoki lagi. Statistically speaking, this is valid gitu ya. Nah, cuman mungkin masih ada yang belum puas. Kita coba lihat lagi, undur terus. Dan untuk memang karena dia punya persentase yang tinggi, jadi gue sebenarnya
baru lihat dia gagal tuh di tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi kalau kita undur terus nih dia berhasil terus nih. Bisa panjang nih videonya kalau kita cuman ngeliat-ngeliat. Tapi memang gue ingin memastikan saja, membuktikan ke teman-teman bahwa ya apa yang gue bilang itu is valid, dan gue secara historical data gue ambilnya. Dan itu berulang-ulang. Kita tahu bahwa dalam trading ini the market history always repeat itself. Jadi kurang lebih di tahun ini pun di bulan yang sama seharusnya it will repeat itself. Nah, cuman bedanya ada satu pelajaran yang bagus di tahun 2017 gitu ya. Di 2017 ada pelajaran yang bagus untuk dari fenomena ini ya, gue bisa bilangnya sebagai fenomena. Nah, 2017 kita lihat dia sudah mulai ada dari peak itu di November awal, dan dia sangat rapid turun gitu ya, sangat kencang turunnya tanpa ada ngerem sama sekali. Nah, sebenarnya di sini di awal bulan Desember dia tuh masih bearish sampai ke akhir Desember nih. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Jadi, kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya kita tuh harus tetap menunggu yang namanya price action-nya gitu ya. Nah, kalau dia memang price action-nya sudah mulai masih bilang bearish nih ya, makanya tadi di awal-awal di tahun ini ya, di weekly yang tahun ini, gue tuh masih bilang bahwa gold ini masih bisa koreksi karena momentumnya itu ya dari price action-nya dia tuh masih bisa bearish. Kecuali tadi yang gue bilang dia mulai muncul rejection, pin bar, bullish pin bar dan segala macamnya, itu baru bisa jadi bottom atau doji dan segala macam. Tapi doji sih udah nggak mungkin muncul lagi sekarang ya. Nah, kalau di tahun yang 2016 ini, 2016 ini ya, untuk di Desembernya, kita kalau cuman buta aja, percaya aja kayak Pak Kim pernah Bro Kim pernah bilang nih kalau di bulan Desember tuh dia bakal bullish, ya udah tunggu tanggal 1 gue langsung beli. Nah, tapi kita nggak lihat lagi chartnya gitu, cuman percaya buta aja, itu sama saja bohong gitu ya. Itu salah, ya itu ya jangan gitu ya, itu bahaya banget. Kenapa? Karena dia tetap saja bisa jadi di awal-awal bulan Desembernya tuh dia masih bisa bearish karena koreksinya belum selesai, trennya masih bearish, momentumnya masih bearish, belum ada reversal sinyal gitu kan. Nah, di sini di tanggal 5 Desember dia masih bearish sampai seminggu depannya di tanggal 12 Desember masih bearish. Nah, di minggu depannya lagi di bulan dari tanggal 12 sampai ke 19 Desember dia baru membentuk namanya doji. Nah, ini kan doji itu price reversal candle. Nah, price reversal candle baru dia setelahnya langsung bullish terus sampai ya biasa sampai Februari ke Maret adalah peaknya lagi. Oke, nah jadi ujung-ujungnya dia tetap bakal bullish, cuman kita bisa aja kecepatan entry. Oleh karena itu kita harus memastikan juga dengan price actionnya. Oke, nah jadi untuk sekarang kita balik lagi sekarang, kalau dibalik-balik lagi nih sampai 2008 kalau nggak salah, itu dia tetap bullish terus. Jadi 2008 sekali dia bearishnya. Jadi makanya gue bilang this is a very big opportunity untuk kita trading di gold, untuk kita bisa ambil posisi beli gitu ya. So cepat-cepat teman-teman jangan ketinggalan di bulan ini untuk ambil posisi buy di gold. Nah, kalau mungkin ada yang teman-teman brokernya yang tidak menyediakan trading gold gitu ya, you can click link below untuk daftar di broker yang udah gue pakai bertahun-tahun, nggak pernah ada masalah, dan of course ada gold di dalamnya. So you can check it out dan kita bisa trade profit bareng-bareng. Nah, dan juga gue punya community center yang dimana jelasnya lebih detailnya lagi day to day-nya, swing ke swing-nya. Gue bakalan update semua my trading plan dan signal dan segala macam itu dalam community center gue. You can chat Chris ya, bisa chat Chris untuk tanya-tanya apa sih community center itu, nanti dia bakal buat jelas. Cuman intinya adalah memang di sana gue bikin untuk kita nggak cuma dapat sinyal, but kita juga bisa belajar dari market outlook yang bakal gue berikan dan alasan-alasan kenapa gue entry. So you can check it out. It's very good for beginners dan also intermediate and advanced traders. Oke, nah dan sekarang tadi gue bilang history repeat itself untuk dalam kita trading gitu ya di chart ini, dan gue percaya itu banget karena sudah banyak sekali buktinya terjadi. Dan di bulan ini di tahun 2020 ini juga gue lihat gold ini bisa untuk di bulan Desembernya ya jadi bullish gitu. Kenapa? Karena dia sudah kemakan nih porsi atau slot untuk dia koreksinya itu udah kemakan dari Agustus. Dia udah hit di level di bulan Agustus di peaknya, dan dia sedang turun koreksi plus trennya sudah sedang uptrend. Nah, ini kan koreksi nih. Jadi memang seharusnya at the end dia bakalan ngikutin trennya lagi. Berarti kita tinggal nunggu di penghujung correctionnya. Nah, cuman untuk sekarang memang gue belum melihat ada potensinya dia akan berhenti, jadi bisa saja dia lanjut turun terus sampai mungkin di pertengahan Desember atau lebih cepat. Nah, itu yang belum kita tahu. Cuma kita bisa pastiin, kita tinggal menunggu adanya
price reversal sinyal gitu ya. Untuk di seperti ini ya, gue biasanya akan menggunakan multiple time frame. Gue akan mencari price reversalnya itu di time frame weekly atau daily ya, karena tadi juga kita balik lagi sebentar ke 2016. 2016 mana dia? Nah ini ya. Nah di 2016 ini ada satu pelajaran yang oke banget. Oke. Di mana kita harusnya menggunakan multiple time frame gitu ya. Nah dari weekly kan kita lihat nih 2016 ada doji. Nah itu kan sinyal buat kita masuk beli kan, karena dia sudah at the bottom, terus dia muncul doji, harusnya ada price reversal dan terjadi di bulan yang kita mau lagi kan. Nah tapi kalau kita turunkan ke daily time frame, dia itu sebenarnya tidak kasih sinyal apa-apa sebenarnya. Ya jadi cuman kayak lewat doang ini. Cuman kayak wiyup gitu kan. Cuman kayak lewat doang, nggak ada apa-apa nih. Apa ini gitu kan. Nggak ada sinyal apa-apa, nggak ada capetan, nggak ada candlestick. Candlesticknya jelek semua, sideways, segala basing segala macam. Kita nunggu breakout dia baru muncul gitu kan. Nah, so this is also one of the reason kenapa kita penting sekali menggunakan multiple time frame. Karena kadang-kadang kita tuh tidak bisa ngelihat entry sinyal itu di time frame itu doang, misalnya daily doang gitu ya. Nah, jadi kita harus pindah-pindah sedikit-sedikit ke H4 atau ke weekly-nya kalau gue pribadi. Dan memang gue sarankan untuk mencari sinyal entry gitu ya. Kalau kita memang mainnya yang seperti ini, itu di time frame daily, weekly, dan H4. Ya, untuk cari konfirmasinya ya dari candlestick-nya gitu. Nah, kalau kita turun terlalu dalam ke M5, M1 dan segala macam, itu tidak terlalu cocok untuk yang tipe yang kayak begini. Paling kita cocoknya untuk melihat waktu marketnya lagi basing ya. Jadi kita main classic super resistance, tipe scalping. Nah, itu baru cocok. Nah, untuk yang sekarang kita mencari candlestick, dia kurang cocok. Jadi lebih baik itu ke time frame daily, H4 atau weekly-nya. Nah, di sini waktu 2016 ini contohnya adalah kita bagusnya melihat di time frame weekly-nya kan, karena dia muncul doji gitu ya. So, it's very important untuk menggunakan multiple time frame, dan ya kita bisa melihat lebih jelas lagi kalau kita memang bermain di beberapa time frame. Tapi jangan sampai jadi bingung gitu ya. Biasanya kadang-kadang jadinya bingung juga kalau menggunakan multiple time frame gitu. Nah, so learning by doing it will help a lot. Oke, untuk sekarang goalnya di sini kita udah turun ke time frame daily. Untuk sekarangnya ini memang goalnya itu 3 hari belakangan ya, dia tidak terlalu banyak geraknya karena memang di US dan UK dia tuh lagi libur gitu ya, bank holiday, libur bank karena ada Thanksgiving Day ya. Di Indonesia kita tidak merayakan, cuman di sana mereka merayakan Thanksgiving Day, mereka sedang happy gitu, sedang makan ayam kalkun gitu ya, yang ayam gede gitu. Nah itu biasanya mereka terjadi di hari-hari ini, dan oleh karena itu, karena banknya libur di 2 negara terbesar ya, London Session dan New York Session, jadi memang udah hampir 3 hari ini dia marketnya tidak kemana-mana gitu ya. Nah untuk tipe-tipe begini, scalper tadi itu cocok tuh ya kalau kita turun ke M15. Nah ini kita main scalping murni menggunakan super resistant classic, itu memang bagus banget ya. Nah jadi kalau yang tipe seperti ini ya boleh lah kalau kita mau turunkan time frame ke M15, kita main scalpingnya gitu ya, kita ambil pucuk di resistance dan bottom di supportnya. Oke. Nah cuman memang kebanyakan sih gua rasa tidak cocok ya orang-orang untuk tipe scalping ini, karena kita harus cek banget ya, kita harus tungguin harganya depan layar ya. Biasanya makan siang pun nggak tenang gitu, mau mandi juga nggak tenang biasanya. Kan kalau kita mandi misalnya 5 menit atau 10 menit itu kita balik ke chart, atau harganya udah lari kemana-mana gitu ya. Jadi mau makan kita cuman kayak misalnya kita pesen GoFood, kita keluar ngambil GoFoodnya segala macam, terima kasih Pak segala macam, oh ini tipnya segala macam, kita balik lagi ke chart atau udah gerak segala macam gitu. Itu sering terjadi kalau ketika kita lagi scalping, apalagi kalau kita lagi di luar gitu ya, nggak sempat ngeliat chart sama sekali, ya mendingan jangan scalping deh. Nah cuma kalau memang teman-teman bisa memastikan bakal lihat chart terus, scalping could be an option, karena itu juga bisa memperbanyak jam terbang ya. Awal-awal gue belajar trading gue juga scalping, karena jadinya gue setiap jam nganalisa gitu ya. Nah cuman sekarang untuk gold ya, di sini karena dia memang belum banyak pergerakan, di sini dia jelas lagi bentuk base. Nah kabar baiknya adalah kemarin tuh dia sempat ada momentum bearish kan, primary reaction-nya bearish gitu. Nah jadi dengan dia bentuk base ini, gua bisa melihat ini sebenarnya dia sedang koreksi aja atau rebound gitu ya.
Nah, jadi base-nya adalah rebound, berarti next-nya adalah dia harusnya membentuk another primary reaction bearish. Berarti memang ini mengkonfirmasi di time frame weekly-nya berpotensi tadi masih lanjut bearish. Nah, dilihat dari H4 juga dia kurang lebih masih bisa lanjut bearish lagi. Jadi kalau harga mulai breakout di bawah ya ke level harga 1700-an lagi ya, 1700-an itu bisa menjadi peluang kita untuk mengalami short sell. Nah, cuman hati-hati dengan false break. Jadi ketika dia muncul false break, dari dia udah habis breakout terus dia terbang lagi, kita harus langsung ganti badan gitu ya. Nah, atau dia breakout ke atas, cuman kayaknya most likely sepertinya sih lebih ke bearish kalau gue lihat sekarang ya. Dan kalau dia mulai breakout ke atas, gue tidak akan langsung beli ya. Gue akan memastikan dulu kalau dia ini sedang akan membentuk yang namanya higher low ya, karena dia ini lagi bearish nih momentumnya. Dia lagi bearish momentumnya, dan kalau gue mau ambil beli sekarang, gue harus pastiin dulu dia sedang membentuk new structure bullish ya, yang berarti dia membutuhkan at least satu higher low gitu ya. Nah, kalau dia bikin higher low di sini breakout ke atas, baru gua mau beli, dan gua rasa itu bakalan menjadi saat-saat dimana dia mulai akan jadi rally bullishnya ya. Nah, tapi untuk sekarang lebih ke condongnya, kalau gue pribadi lebih condong ke bearish. Cuman sekarang jangan di sell dulu karena dia masih sideways. Kita bahaya banget kalau trading seperti ini. Kita tipe swing tapi kita masuk di market yang begini, itu akan sangat berbahaya karena ini sedang base yang tidak banyak jaraknya atas ke bawah. Jadi biasanya bakalan lebih sering terperangkap. Apalagi kalau yang udah buy atau sell dari kemarin, pasti nggak kemana-mana nih posisinya, pasti lagi floating. Jadi ya paling ketika lagi floating begitu dan kita belum cut, ya kita cuma bisa berharap aja, please, misalnya lagi sell, pasti berharapnya please dia breakout ke bawah gitu ya, sesuai dengan apa yang Bro Kim bilang. Atau lagi buy bilang kayak, wah parah nih Bro Kim nih, masa suruh turun sih, ini kan saya lagi buy segala macam, jadi kan agak susah tuh gitu kan. So gua rekomendasinya adalah wait and see dulu, jangan terperangkap dalam. Kalau yang sudah terperangkap bisa di cut dulu ya. Kalau gue sih pribadi, gue akan ketika lagi terperangkap seperti ini, gue bakal cut. Jangan melakukan hedging sama sekali, it's very dangerous. Apalagi bagi yang baru-baru mulai trading, hedging, melakukan posisi buy and sell ya, atau locking biasanya bilang, itu sangat berbahaya. Jadi yang dilakukan itu hanya akan merusak psikologis kita lebih rusak lagi gitu ya. So don't do that. Kalau memang tidak yakin dengan posisinya, cut saja dan tunggu konfirmasi yang lebih jelas. Nah, untuk gue pribadi, dari goalnya gue masih expect dia masih bisa lanjut koreksinya to the downside sampai ke level 1760-an tadi di Fibonacci 50% di time frame weekly-nya. Alright, so I guess that's it untuk video Technical Friday yang kali ini. Thank you semuanya sudah join dan nonton di sampai detik ini. Gua harap kita semua bisa catch the movement di bulan Desember dan kita bisa make money together. Dan ya, I really pray for your well-being, tetap sehat-sehat dari COVID-19 ini. Jangan sampai ya kita harus mematuhi protokol segala macam biar kita bisa mengurangi jumlah COVID-19 ya. So thank you sekali lagi semuanya. Leave a comment atau question kalau kalian punya pertanyaan. Share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh video edukasi seperti ini. Like juga kalau kalian suka video seperti ini. Dan kita ketemu lagi di the next video. And as always, let the profit with you. Salam Trading Academy ID. Bye-bye.